Saya pernah berpikir bahwa hidup saya adalah milik para dewa, penuh kemewahan dan kebebasan, hingga hari itu tiba seperti petir di siang bolong. Hari ketika ayah saya, pengusaha besar di Jakarta, mengumumkan kebangkrutan total, meninggalkan saya, Arjun, tanpa apa-apa selain hutang yang menumpuk seperti gunung Merapi yang siap meletus. Dan yang paling mengejutkan, hutang itu harus saya bayar dengan tubuh dan jiwa saya kepada seorang petani desa bernama Andi, yang katanya akan menjadikan saya istri kecilnya. Sebuah istilah yang membuat darah saya mendidih dalam campuran malu dan amarah yang tak terkendali. Hari itu, langit Jakarta tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari masih bersinar terik. Saya berdiri di depan rumah mewah kami yang sekarang akan dilelang, tangan saya gemetar memegang surat hutang yang ayah tinggalkan sebelum ia pergi entah kemana. Arjun, makan ayah. Hutang ini harus kau lunasi. Andi di desa itu. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Kata-kata ayah bergema di kepala saya seperti kutukan. Bagaimana bisa? Saya yang terbiasa dengan pesta malam di klub elit, mobil sport, dan teman-teman dari kalangan atas, sekarang harus pergi ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah, menjadi apa? Pasangan seorang petani. Pikiran itu membuat perut saya mual. Saya bukan gai, atau setidaknya itulah yang saya yakini saat itu. Cinta bagi saya adalah permainan, bukan komitmen, apalagi dengan seorang pria desa yang bahkan tak pernah saya temui. Perjalanan ke desa itu seperti turun ke neraka. Kereta api penuh sesak, bau keringat dan asap rokok menyengat hidung saya. Saya duduk di bangku kayu yang keras, memandang keluar jendela di mana pemandangan kota berganti dengan sawah hijau yang tak berujung. Di dalam hati, saya berdoa agar ini semua mimpi buruk. Mengapa aku, gumam saya dalam hati? Apa salahku hingga Tuhan menghukum seperti ini? Ayah pernah bercerita bahwa Andi adalah teman lamanya, seorang petani sukses yang meminjamkan uang untuk bisnis ayah. Tapi syaratnya, jika gagal bayar, anak sulung ayah harus membantu di ladangnya, sebuah emisme untuk sesuatu yang lebih dalam. Saya tahu dari surat itu, Andi menyukai pria, dan ia melihat saya sebagai pembayaran yang sempurna. Sampai di desa, udara lembab menyambut saya. Rumah Andi sederhana, atap genteng merah, dikelilingi sawah. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya kekar dari kerja keras, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi matanya tajam seperti pisau penuh rahasia. Selamat datang, Arjun, katanya dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya menatapnya, campuran benci dan ketakutan. Ini pasti salah paham, kata saya, suara saya bergetar. Saya bukan milik siapa-siapa. Andi tersenyum tipis. Hutang ayahmu adalah hutangmu sekarang. Kau tinggal di sini, bantu aku di ladang, dan kita lihat saja. Malam itu, saya tidur di kamar kecil, pikiran berputar-putar. Mengapa hati saya berdegup kencang saat memikirkan senyumnya? Apakah ini awal dari akhir, atau sesuatu yang baru? Hari-hari pertama seperti penyiksaan. Saya bangun pagi-pagi, dipaksa memakai baju kumuh, dan bekerja di sawah. Lumpur menempel di kaki, matahari membakar kulit. Andi mengawasi saya, sesekali menyentuh bahu saya untuk mengoreksi. Setiap sentuhan itu seperti listrik, membuat saya marah pada diri sendiri. Kenapa aku merasakan ini, tanya saya dalam hati. Ini bukan aku. Aku Arjun yang dulu bukan budak desa. Tapi Andi tak pernah kasar. Ia bicara lembut, menceritakan hidupnya, yatim piatu, bekerja keras membangun ladang, dan rahasia cintanya pada pria yang ditolak masyarakat. Desa ini konserati, katanya suatu malam saat kami duduk di teras. Tapi hati tak bisa dibohongi. Saya diam, tapi dalam dada ada gejolak. Apakah saya mulai memahaminya? Perlahan, rutinitas itu mengubah saya. Saya belajar menanam padi, memetik sayur, dan mendengar cerita Andi tentang mimpi-mimpinya.
Ia ingin membangun sekolah untuk anak desa, tapi hutang ayah saya menghalangi. Kau bisa pergi kapan saja, katanya sekali. Tapi hutang tetap ada. Saya tertawa pahit. Pergi ke mana? Aku tak punya apa-apa. Di dalam saya bertanya apakah aku ingin pergi. Malam-malam panjang saya berbaring memikirkan masa lalu. Teman-teman di Jakarta yang meninggalkan saya saat tahu kebangkrutan. Cinta palsu dengan wanita yang hanya ingin uang. Andi berbeda, ia tulus meski memaksa saya. Konflik dalam hati semakin dalam, benci pada nasib tapi tarik pada pria ini. Suatu hari, hujan deras mengguyur. Kami berlindung di gubuk sawah. Andi basah kuyup, tubuhnya menonjol di balik baju tipis. Saya menatapnya dan untuk pertama kali saya akui ada daya tarik. Kenapa kau pilih aku? Tanya saya. Ia menatap mata saya. Karena matamu penuh api, Arjun. Bukan seperti orang kota yang dingin. Hati saya berdegup. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi dari keputusasaan? Hujan tak kunjung reda, membuat sawah banjir dan pekerjaan tertunda. Saya duduk di gubuk bersama Andi, udara lembab penuh bau tanah basah. Pikiran saya semakin kacau, setiap hari bersama dia, dinding hati saya retak. Ini salah, gumam saya dalam hati. Aku bukan seperti ini. Aku harus melawan. Tapi saat Andi menyodorkan secangkir teh hangat, tangannya menyentuh tangan saya, getaran itu kembali. Ia bicara tentang masa kecilnya di desa ini, bagaimana ia menyembunyikan perasaannya demi keluarga. Cinta sesama pria di sini seperti dosa besar, katanya dengan suara pelan. Tapi aku tak bisa ubah hati. Saya mendengar dan untuk pertama kali saya merasa empati. Masa lalu saya sendiri penuh kepalsuan, pesta, uang, tapi tak pernah cinta sejati. Malam itu saya tak bisa tidur. Bayangan Andi menghantui. Mengapa aku memikirkannya terus? Tanya saya pada diri sendiri. Ini pasti karena terjebak di sini. Bukan cinta. Esoknya saya coba kabur. Saya curi uang kecil dari laci Andi dan berjalan ke stasiun. Tapi di tengah jalan hati berat. Apa yang kau lakukan, Arjun? Suara dalam kepala saya berteriak. Ya baik padamu. Saya kembali, basah oleh hujan lagi. Andi menunggu di pintu, ekspresinya campur kecewa dan lega. Kenapa kau kembali? Tanyanya. Saya diam tapi dalam hati karena aku mulai peduli. Hari-hari berikutnya, hubungan kami mendalam. Andi ajari saya memasak nasi goreng sederhana, kami tertawa saat saya gagal. Sentuhan semakin sering tapi tak pernah melewati batas. Saya mulai bicara tentang mimpi saya, ingin jadi arsitek, membangun kota indah. Andi mendengar dengan mata berbinar. Kau bisa, Arjun. Bersamaku, kita bisa. Kata bersama itu membuat hati saya hangat. Tapi konflik muncul, tetangga desa mulai bergosip. Anak kota itu terlalu dekat dengan Andi, kata mereka. Saya dengar dari Mbok Sri, tetangga. Hati-hati, desa ini tak suka yang aneh-aneh. Amarah saya mendidih. Aneh. Cinta bukan aneh tapi saya diam, takut. Suatu sore surat dari Jakarta datang. Teman lama saya, Riko, yang dulu dekat tapi menghilang saat kebangkrutan. Ia tawarkan bantuan, kembali ke sini, Arjun. Aku punya pekerjaan untukmu. Hati saya terbelah. Ini kesempatan kabur, pikir saya. Tapi memikirkan Andi ada sakit. Malam itu saya konfrontasi Andi. Aku bisa pergi. Hutang bisa dibayar lambat laun. Ia menatap saya lama. Pergilah jika itu maumu. Tapi ingat, hati tak bisa dipaksa. Air mata hampir jatuh. Dalam hati, apakah aku mencintainya? Atau ini hanya rasa terima kasih? Keesokan harinya, Riko datang ke desa dengan mobil mewah. Ia peluk saya, bicara manis. Aku rindu kamu, Arjun.
Mari kembali ke kehidupan lama. Andi melihat dari kejauhan, ekspresinya hancur. Saya merasa bersalah. Ini pengkhianatan, gumam hati saya. Tapi godaan kota kuat. Saya ikut Riko, tapi di perjalanan pikiran berputar. Riko bicara tentang pesta, uang, tapi terasa hampa. Andi lebih tulus, pikir saya. Malam di hotel, Riko coba dekati saya secara intim, tapi saya tolak. Aku bukan seperti dulu. Ya marah. Kau berubah karena petani itu. Ya, saya sadar, saya jatuh cinta pada Andi. Saya kembali ke desa malam itu juga, hujan deras lagi. Andi di teras, basah. Kenapa kau kembali, tanyanya, suara retak. Saya peluk dia. Karena aku mencintaimu. Kata itu keluar begitu saja. Tapi Andi mundur. Ini terlalu berisiko. Desa akan menolak kita. Konflik semakin dalam, cinta kami tumbuh, tapi dunia luar mengancam. Cinta kami seperti api yang menyala di malam gelap desa, hangat tapi berbahaya. Setelah pengakuan itu, Andi tak langsung menerima. Ia tarik ulur, takut pada gosip yang semakin kencang. Kita harus sembunyi, katanya. Saya setuju, tapi dalam hati, mengapa cinta harus disembunyikan seperti dosa? Hari-hari penuh ketegangan, kami bekerja bersama, tapi sentuhan rahasia membuat hati berdegup lebih kencang. Saya mulai menulis diari, menuangkan perasaan, Andi, kau buat aku merasa hidup. Tapi mengapa dunia begitu kejam? Suatu hari, kepala desa datang. Andi, ada rumor buruk. Anak kota itu. Kalian terlalu dekat. Andi bohong, katakan saya hanya pekerja. Saya dengar dari balik pintu, hati sakit. Apakah ia malu padaku, tanya saya dalam hati. Malam itu, kami bertengkar. Kenapa kau bohong, jerit saya. Karena aku lindungi kita, balasnya. Air mata mengalir. Cinta ini nyata, tapi masyarakat tak mengerti. Saya peluk dia, tapi ada retak di hati. Lalu, pengkhianatan datang dari Riko. Ia kirim surat ancaman, jika kau tak kembali, aku sebarkan rahasiamu. Ternyata dulu kami pernah dekat lebih dari teman dan ia punya bukti. Hati saya hancur. Mengapa masa lalu menghantuiku, gumam saya. Saya cerita pada Andi dan ia marah. Kau bohongi aku, katanya. Aku pikir kau murni. Saya menangis. Itu masa lalu. Sekarang hanya kau. Tapi Andi pergi ke sawah sendirian, meninggalkan saya dalam kesepian. Malam-malam berikutnya penuh mimpi buruk. Saya bayangkan kehilangan Andi dan itu lebih sakit dari kebangkrutan. Aku tak bisa tanpanya, pikir saya. Saya coba dekati lagi, tapi ia dingin. Konflik dalam, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Akhirnya, saya konfrontasi Riko, ia telepon. Hentikan, kata saya. Tapi ia tertawa. Kau milikku dulu. Amarah membara. Puncaknya saat Estial desa. Andi tampil sebagai penari tradisional, tubuhnya lincah di bawah cahaya obor. Saya tonton dari jauh, hati penuh cinta. Tapi Riko muncul tiba-tiba, sebarkan rumor. Arjun Gai. Ya dan Andi. Desa gempar. Andi ditarik ke panggung, diinterogasi. Saya maju. Ya, aku mencintainya, jerit saya. Kerumunan diam, lalu marah. Batu dilempar, kami lari. Di gubuk, Andi menangis. Semua hancur karena kau. Saya sakit. Bukan aku, tapi dunia ini. Tapi dalam hati, apakah ini akhir? Cinta kami diuji dan emosi semakin dalam. Setelah insiden Estial, desa seperti neraka bagi kami. Tetangga menghindari, ladang Andi dirusak. Saya lihat Andi semakin kurus, matanya penuh kegelapan. Ini salahku, gumam saya setiap malam. Aku bawa kutukan ini. Tapi Andi meski marah, tak suruh saya pergi. Kita hadapi bersama, katanya pelan.
Cinta kami semakin dalam di tengah badai, tapi konflik hati semakin hebat. Apakah layak menyakiti dia demi perasaanku? Riko datang lagi dengan polisi. Hutang ayahmu belum lunas, katanya. Ternyata ia beli hutang itu untuk menguasai saya. Pilih kembali denganku atau Andi ke penjara. Hati saya tercabik. Pengkhianat, jerit saya dalam hati. Saya cerita pada Andi dan ia putus asa. Pergilah, Arjun. Jangan korbankan hidupmu. Air mata mengalir. Tidak. Aku pilih kau. Kami peluk, tapi ancaman nyata. Malam itu saya tak tidur, pikiran berputar tentang pengorbanan. Cinta sejati adalah melepaskan, tanya saya. Esoknya, saya hubungi pengacara lama ayah. Ternyata ada celah hukum. Tapi butuh waktu. Sementara desa semakin ganas. Kami sembunyi di hutan dekat sawah, hidup seperti buronan. Andi cerita masa lalunya lebih dalam, pernah dicinta pria lain, tapi ditinggal karena tekanan keluarga. Aku tak mau kehilangan lagi, katanya. Saya menangis. Aku tak akan tinggalkanmu. Puncak konflik saat Riko serang rumah. Ia datang dengan preman, rusak segalanya. Andi lawan, terluka. Saya lihat darah, hati hancur. Tidak, jerit saya. Saya pukul Riko, tapi ia tertawa. Kau milikku. Polisi datang, tapi bukti kami punya. Riko ditangkap atas pemerasan. Tapi Andi parah, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, saya duduk di sampingnya, memegang tangan. Makan aku, bisik saya. Ia bangun, tersenyum lemah. Cinta kita kuat. Emosi membuncah, saya sadar, ini bukan akhir. Andi pulih lambat, tapi luka hati lebih dalam. Desa tolak kami pindah ke kota kecil di pinggir Jawa. Mulai baru, kata Andi. Tapi dalam hati saya, apakah kita bisa lupakan masa lalu? Hari-hari penuh perjuangan, saya kerja serabutan, Andi jual hasil ladang kecil. Cinta kami semakin matang, tapi bayang Riko menghantu. Ia akan kembali, gumam saya. Suatu malam, mimpi buruk, Riko bebas, serang lagi. Saya bangun berkeringat. Andi peluk saya. Kita aman sekarang. Tapi konflik dalam semakin hebat, apakah cinta ini kutukan? Saya mulai ragu, tapi setiap lihat senyum Andi, hati luluh. Lalu, kejutan, ayah kembali. Ia hubungi saya, minta maaf. Aku sembunyi karena malu. Ia bantu lunasi hutang sisa. Tapi ayah tolak hubungan kami. Ini salah, Arjun, katanya. Saya marah. Cinta bukan salah. Pertengkaran hebat, ayah pergi lagi. Hati saya hancur. Mengapa keluarga tak mengerti? Andi dukung saya, tapi ia sendiri ragu. Mungkin ayahmu benar. Kata itu seperti pisau. Saya menangis. Jangan tinggalkan aku. Malam itu kami bicara panjang, menuang perasaan. Aku tak bisa tanpamu, kata Andi akhirnya. Cinta kami semakin dalam, penuh air mata. Puncak emosi saat kami nikah secara simbolis di pantai. Janji selamanya, bisik kami. Tapi dunia masih kejam. Tahun berlalu, kami bangun hidup baru di Bali, jauh dari desa. Andi buka usaha kecil, saya desain rumah. Cinta kami seperti pohon beringin, kuat meski badai. Tapi masa lalu tak hilang, gosip kadang datang. Kita lalui, kata Andi selalu. Suatu hari, Riko hubungi, minta maaf. Aku salah. Saya makan, tapi hati lega. Ayah juga datang, pelan-pelan terima. Asal kau bahagia, katanya. Kami adopsi anak yatim, beri cinta. Hidup penuh harapan. Saya lihat Andi, hati penuh, ini akhir yang indah. Cinta kami, meski lahir dari paksaan, jadi pelajaran, hati tak kenal batas.